pemirsa, selamat datang lagi di program Legislator on the Road yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Nah pemirsa, sekarang Novi mau masuk ke ruangannya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, kita mau lihat aktivitas beliau, terus juga mau sekalian grebek nih pemirsa ruangannya. Penasaran nggak sih seperti apa ruangan dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon? Kita langsung masuk ke dalam. Yuk. Nah, udah ada gambarnya di sini pemirsa. Gede banget ya. Oke, Cirebon Bahagia bersama Kang Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, permisi Mbak, mau ketemu Pak Ketua bisa? Oh iya, enggak. Oke, nah pemirsa, kalau mau ketemu Pak Ketua DPRD, kita harus ke sekretaris pribadinya dulu. Begitu ya Mbak ya aturannya. Ya. Oke, ini ada Mbak Ayu. Mbak Ayu, Ayu sekali pemirsa. Oke Mbak, boleh kita masuk? Boleh, enggak. Oke pemirsa, saya sudah ada di ruangan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Kita mau lihat aktivitas beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bisik-bisik nih ngobrolnya. Ini rahasia ya pemirsa ya. Boleh gabung nggak nih Bapak? Oke, apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah ketemu lagi. Nah, gerbek ruangan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ternyata di sini ada Pak Sofwan di sini ya. Oke, Ketua Komisi 1. Ketua Komisi. Betul ya Pak ya? Lagi ngobrolin apa nih Pak Ketua sama Pak Sofwan? Ya, Ketua Komisi terhadap koordinatornya berkaitan dengan LKPJ. Karena kan LKPJ ini memang dibahas di komisi. Ya, sewajarnya lah dan sepatutnya kalau saya sebagai Ketua Komisi 1 laporan ke koordinatornya, karena kebetulan Pak Ketua DPRD ini koordinator Komisi 1. Oke, yang dilaporkan apa nih Pak? Ya, banyak hal kaitan dengan LKPJ ya. Yang ada di Komisi 1 kan ini salah satunya kan dengan DMPD. Oke. DPMPD. DPMPD. Oke, soal Pilwu. Yang lagi hangat nih. Oke. Karena hajat yang terdekat. Pilgub serentak. Pilwu serentak. Pilgub serentak. Oke. Ini juga sudah mulai masyarakat penasaran nih. Kapan pelaksanaannya? Yang terakhir barusan tadi pagi saya rapat dengan DMPD itu memastikan bahwa Pilgub serentak di bulan Oktober. Oktober. Itu final ya? Final Oktober. Jadi ya Pak ya, jadi bukan berarti diundur lagi gitu ya Pak ya? Dan perbuknya itu sebelum Lebaran sudah turun. Perbuknya. Ini tahapan udah bisa mulai. Tahapan udah bisa dimulai ketika perbuk itu turun, gitu. Nah ini sahabat Cirebon Bahagia ini informasinya menurut saya cenderung akurat. Jadi pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, Pilgub serentak jadi apa enggak sih? Jangan-jangan diundur gitu. Kalau diundur gimana? Katanya masa jabatannya tambah 9 tahun. Nah. Ternyata digelar. Bulan Oktober. Jadi ada berapa desa? 100 desa? 100 desa. Utuh 100 desa. 100 desa akan melakukan Pilgub serentak. Oke, Gimana teknisnya, apa persoalannya? Nah, bagaimana nih Pak? Karena sudah dinanti-nantikan, kan euforianya itu ya Pak ya? Iya. Sangat luar biasa nih kalau untuk Pilwu ini. Ya, kita dari Pemkab Kabupaten Cirebon sejak awal juga sudah mengatakan ketika ada baik dari calon ataupun dari pihak pemerintahan desa yang mau mengadakan Pilwu bahwa Pemkab Kabupaten Cirebon sudah siap kaitan dengan Pilwu. Kenapa demikian? Pertama, anggaran kita sudah siapkan untuk Pilwu dengan Pilwu serentak untuk 100 desa. Oke. Berapa tuh anggarannya tuh? Anggarannya sekarang kita ada di posisi 16 miliar. 16 miliar. Yang Dulu isunya 17 miliar. ya karena kan itu ada tersebar di beberapa dinas kan. Ini yang Masuk pengamanan dari betul. vertikal ya? Karena Pilwu itu anggarannya ada di DMPD, ada di Kesbangpol dan ada di PP. Ini kan yang di DMPD. Oke. Kurang lebih 16 miliar. Oke. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padani. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon Bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padani. Kaitan dengan teknisnya, kita kan masih menggunakan
aturan yang lama. Aturan yang lama. Apa nih bedanya? Bedanya ya, Pak? Ya, artinya lama itu yang kemarin sudah kita lakukan ketika tahun 2021 bahwa pilmunya tetap di TPS yang tersebar. Kita masih Sebelumnya kan itu saat COVID ya Pak ya? Iya, kita Itu masih kan menggunakan itu. Masih menggunakan itu? Masih menggunakan itu. Dengan jumlah TPS yang kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Untuk perbedaannya sendiri Pak dari soal apa ya, untuk kondusivitas ya Pak ya, ini kan ingin biar nanti berjalan aman ya Pak ya. Ada perubahan tidak Pak? Perubahan apa? Perubahan semacam kayak kemarin kan COVID nih, dari yang pengamanan ataupun dari soal kesehatan tuh Pak, untuk para pemilih supaya datang ke prokesnya itu Pak. Paling kalau aturan lama berarti kan tetap menggunakan itu ya. Tetap. Walaupun karena sekarang sudah dibuka, akhirnya kan dilonggarkan. Iya. Justru kita berharap yang kita tingkatkan adalah faktor keamanan. Faktor keamanan. Karena kita juga pilu ini mendekati hajat pilpres. Pilpres, oke. Paling rentannya di situ saja. Kalau kaitan dengan kemarin kayak protokol COVID, justru kita sudah melonggarkan itu. Karena kan memang pusat sudah melonggarkan itu. Oke. Mungkin. Jadi Oktober nih ya, siap-siap Oktober. ya Pak. Oktober. Nah, ada yang menarik sebenarnya Mbak Novi. Ekses pasca pilihanku serentak. Nah, kan bedanya antara pileg, pilpres dengan pilbu. Kalau pilbu itu antara yang memilih dengan yang dipilih ini kenal, bahkan banyak yang saudara. Iya. Jadi Keluarga akhirnya tuh, Pak. Gesekannya kencang sekali. Malah katanya ada di wilayah utara ada dua blok hitam dan blok putih. Ya. Di Karis desanya itu, sebelah kanannya blok putih, sebelah kiri blok hitam. Sampai begitu ya Pak? Ini kan teman-teman di Komisi 1 harus carikan solusi, antisipasi supaya ini tidak terjadi gitu. Supaya pemilunya demokratis, tapi pasca pemilu semua harus sudah terima gitu. Pasca pilu ya maksud saya. Bagaimana tuh Pak? Ya kalau solusi kait dengan seperti tadi, ya namanya pilbu memang sudah tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindari. Kalau persoalan demokratis, insya Allah pilbu selama ini di Kabupaten Cirebon itu demokratis. Hampir 100%. Tapi kaitan ekses dari dulu, dari zamannya nenek moyang kita, bapak kita itu, ekses pilbu pasti seperti itu. Sampai sekarang udah turun temurun, nggak bisa dihilangkan Pak Ketua. Oke. Bahkan ada yang karena saudara istrinya nyalon, saudara suami nyalon juga, cerai dua ini. Tapi kan mau saya, hello, masa demokratisasi pola demokratisasi kita baperan itu kan bahaya kan. Demokrasi aja gitu. Kita nggak perlu bawa perasaan untuk milih siapa pemimpin kita gitu kan. Jangan sampai nanti itu ya Pak ya, parah sampai tadi Pak kondisinya ada begitu Pak? Ada dua yang saya dengar itu kan. Oke, soal masa kampanye juga ini bagaimana Pak? Apakah masih yang aturan lama juga itu Pak? Iya, selagi aturan itu belum berubah, maka kita menggunakan aturan seperti tahun 2021. Itu aja. Jadi lebih ke memanfaatkan medsos gitu Pak? Tidak door to door atau Boleh terbuka. masih boleh? Karena kan udah tidak ada PPKM kan. Iya. Jadi kampanye terbuka boleh. Oke. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padani. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padani. Jadi kaitan pilbu ini kan sebenarnya Kabupaten Cirebon tadinya mau kena moratorium. Oh gitu? Awalnya tuh. Iya benar. Makanya sampai kita pilbu enggak sih? Jadi enggak gitu ya Pak? Jadi enggak gitu. Karena memang waktu itu ada moratorium. Ternyata setelah dikeluarkan bahwa ternyata Cirebon tidak kena moratorium. Iya. Oh, saya ingat. Jadi dulu tuh pelantikan dianggap dihitung dari bagiannya yang harus dimoratorium. Karena pelantikan kita tuh 1 Desember. 31 Desember. Iya. Itu masuk itu. Tadinya dihitung. Terlalu dekat dengan 14 Februari. Kan katanya minimal 3 bulan ya. Iya. Sebelum 14 Februari tidak boleh ada pilihan kepala desa. Tadinya berpikirnya pelantikan masuk nih. Rangkaian. Ternyata nggak masuk rangkaian, akhirnya boleh kita pilih. Oktober 2023 akan dilaksanakan pilu serentak untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Ada 100 desa ya Pak ya? Oke.
Oke, semoga nanti berjalan kondusif. Pak Ketua ya, harapannya begitu Pak? Harapannya begitu. Demokrasi. Tapi soal kita berkeluarga, bersaudara, tetap harus dalam satu sinergi untuk Cirebon yang lebih baik. Oke, Cirebon yang lebih baik. Cirebon yang lebih baik versi Pak Opang bagaimana? Cirebon lebih baik itu ya Tidak masyarakat sejahtera. Sejahtera. Ya. Sekarang belum sejahtera ya Pak? Kalau Pak Ketua tidak banjir, kalau saya tidak bicara tidak banjir, karena kalau banjir itu kita Kabupaten Cirebon airnya kiriman ya. Jalan Pak, kalau jalan memang tanggung jawab kita. Oke. Ya kalau banjir, kalau desanya gede kita tetap banjir. Karena kiriman itu ya Pak ya? Betul. Kalau kita nggak pengen banjir, jangan ditempatin yang tempat banjir. Kita Baiklah. nggak akan banjir. Tapi Tapi semoga yang menarik Kuningan sumber airnya aja banjir. betul ya Pak. Apalagi kita pelampungnya di bawah gitu. Itu kemarin terparah itu ya Pak, termasuk ya. Ya. Oke, semoga semua pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan ini bisa cepat diselesaikan dengan sinergitas yang terjalin yang baik ini ya Pak ya. Untuk warga juga pasti turut bisa membantu menjaga lingkungan. Begitu pemirsa. Oke, sore hari ini ngobrolnya sangat seru sekali terkait dengan tadi pilkada serentak ya Pak ya. Jadi tanggalnya belum ya Pak ya? Kalau Sudah? tanggal belum. Bulan baru. Karena Bulan. tanggal itu masuk ke tahapan. Oke. Dan tahapan itu kan kita bicarakan setelah pergubnya keluar, baru kita bicara tahapan. Nunggu peraturan bupatinya dulu. Iya. Oh, baiklah. Itu pemirsa informasi. Jadi ditunggu saja seperti apa nanti pelaksanaan pilkada serentak tahun 2023 di wilayah Kabupaten Cirebon. Baik, kita harus akhiri obrolan kita pemirsa, dan program ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padani. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padani.